Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 Februari 2025, Pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa, disusun dan dibawakan oleh Frater Alka Mariano ESVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas, bab 2, ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini Gereja Sejagat merayakan Hari Raya Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bacaan Lukas merupakan bagian dari kisah pengorbanan Yesus di bait Allah. Dalam bagian ini, kita melihat bagaimana Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah untuk melakukan upacara penyucian
sesuai hukum Taurat. Mereka bertemu dengan Simeon, seorang yang benar dan saleh. Telah dijanjikan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Selain itu, ada pula peran perempuan tua bernama Hana yang juga disebutkan dalam bacaan tadi. Dalam perjalanan spiritual Maria dan Yosef menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan mereka terhadap hukum Taurat. Meskipun mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, mereka tetap patuh terhadap perintah-perintah Tuhan, sehingga membawanya ke bait Allah untuk melakukan upacara penyucian. Hal ini mengajarkan kita pentingnya ketaatan terhadap firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga Simeon adalah sosok yang penuh iman dan Roh Kudus ada padanya. Ketika Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah, Simeon dengan cepat mengenali dan menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Kehadiran Yesus di bait Allah menjadi berkat bagi Simeon, dan ia memberkati keluarga Yesus serta memberikan nubuat mengenai pekerjaan besar yang akan dilakukan oleh Yesus dalam menyelamatkan manusia. Selain Simeon, ada juga figur perempuan tua bernama Hana yang memiliki peran penting dalam kisah ini. Hana adalah seorang yang sangat tekun beribadah dan berpuasa di bait Allah. Ketika ia melihat Yesus, ia langsung memuji Allah dan memberitakan kepada semua orang tentang kedatangan Mesias yang ditunggu-tunggu. Hana mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan dalam beribadah dan kesediaan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dari bacaan hari ini, kita dapat menarik beberapa pelajaran spiritual yang berharga. Yang pertama, kita diajarkan untuk selalu taat dan patuh terhadap firman Tuhan, meskipun mungkin tidak semua orang bisa mengerti keputusan kita. Kedua, kita belajar pentingnya merespon janji-janji Tuhan dengan iman yang teguh, seperti halnya Simeon yang percaya sepenuhnya pada janji Roh Kudus. Terakhir, kita diajarkan tentang pentingnya bersaksi tentang Yesus kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh Hana yang dengan antusias memberi kabar baik kepada semua orang yang ia temui. Dengan demikian, bacaan hari ini mengajarkan kita tentang kesetiaan, iman, dan kesediaan untuk membagikan kabar baik tentang Yesus kepada dunia. Semoga, amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.